Apa jadinya jika rumah impian yang dibangun dengan cinta ternyata menjadi saksi bisu pengkhianatan yang paling keji? 1 tahun yang lalu, suamiku, seorang arsitek jenius, ditemukan tak bernyawa di istana kaca ini. Semua orang percaya itu hanya serangan asma biasa. Tapi hari ini, saat aku melangkah kembali ke rumah yang seharusnya kosong ini, aku mencium aroma kopi yang masih hangat dan menemukan sepasang sepatu milik sahabat terbaikku di ambang pintu. Dinding-dinding kaca ini mungkin transparan, tapi rahasia yang terkubur di dalamnya jauh lebih gelap dari malam yang paling pekat. Hari ini, aku tidak datang untuk menangis. Aku datang untuk membiarkan teknologi di rumah ini mengungkap siapa pembunuh yang sebenarnya. Karena di rumah ini, bahkan bayanganmu pun bisa berkhianat. Sebelum kita masuk ke dalam babak demi babak pengungkapan misteri gema di balik dinding kaca yang sangat mendebarkan ini, pastikan kalian sudah memberikan dukungan untuk kami. Silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan yang paling penting, saya ingin menyapa kalian semua. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian sedang menonton cerita ini sekarang. Suara deburan ombak di bawah tebing pantai selatan itu terdengar seperti geraman raksasa yang tak pernah tidur. Sebuah simfoni alam yang brutal dan megah. Air laut yang menghantam karang tajam di bawah sana mengirimkan uap garam yang konstan, menciptakan kabut tipis yang menempel permanen di kaca-kaca besar sebuah bangunan yang berdiri kokoh menantang gravitasi di ujung tanjung. Penduduk lokal menyebutnya Istana Kaca, sebuah mahakarya arsitektur minimalis yang dirancang sendiri oleh Adrian, lelaki yang setahun lalu ditemukan menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kemewahan kamar utama bangunan ini. Bagi dunia, rumah ini adalah simbol kesuksesan. Namun bagi Maya, ini adalah monumen kematian yang transparan. Maya menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang besi yang menjulang. Karat mulai muncul di sela-sela sambungan logam akibat udara laut yang korosif, seperti luka lama yang meradang. Tangannya yang terbalut sarung tangan sutra hitam mencengkram erat setir kulit mobilnya, seolah-olah jika ia melepaskannya sedikit saja, ia akan ditarik paksa oleh gravitasi kenangan kelam yang menghantui tempat itu. Selama setahun penuh, Maya melarikan diri ke hiruk-pikuk Jakarta, mencoba menulikan telinga dari bisikan suara Adrian, namun hari ini, kesunyian itu menuntut jawaban. 1 tahun Adrian, bisiknya pelan, suaranya parau dan nyaris tenggelam oleh deru angin yang bersiul liar di celah-celah pilar gerbang. 1 tahun aku membiarkan tempat ini membusuk dalam isolasi. Tapi hari ini, aku harus membedah luka ini sampai ke akarnya. Dengan gerakan yang penuh keraguan, Maya mengeluarkan kunci elektronik dari tasnya. Gerbang itu terbuka dengan suara decitan logam yang menyayat hati. Sebuah jeritan protes dari sebuah rumah yang telah kehilangan detak jantungnya. Maya melajukan mobilnya perlahan menyusuri jalan setapak berkelok yang diapit oleh barisan pohon pinus yang merangkas. Daun-daun jarum kering berserakan di aspal, namun ada sesuatu yang mengusik logika Maya. Jalanan itu tidak tampak separah yang ia bayangkan dalam mimpi buruknya. Tidak ada semak berduri yang mengambil alih jalur. Tidak ada kesan rumah yang ditinggalkan selama 12 bulan tanpa sentuhan manusia. Seolah-olah waktu membeku di sini. Atau justru ada seseorang yang dengan telaten memutar jarum jamnya. Saat mobilnya berhenti tepat di depan pintu masuk utama, sebuah dinding kaca masif setinggi 3 meter yang langsung menghadap ke cakrawala samudra yang tak berujung, Maya terpaku. Ia tidak turun selama beberapa menit, membiarkan mesin mobil tetap menyala sebagai satu-satunya bukti kehidupan di sana. Matanya menyapu setiap sudut fasad bangunan yang dingin dan steril itu. Pikirannya melayang kembali ke malam terkutuk itu. Malam ketika Adrian ditemukan tergeletak tak berdaya di atas lantai marmer. Tangan kanannya mencengkram dada dengan kuku yang memutih, dan wajahnya membiru karena perjuangan sia-sia memperebutkan oksigen. Dokter forensik menyebutnya serangan asma akut yang memicu gagal napas mendadak.
Sebuah akhir yang ironis bagi pria yang membangun rumah dengan sistem sirkulasi udara tercanggih. Maya ingat betapa hancurnya dia. Betapa setiap embusan napasnya sendiri terasa seperti pengkhianatan terhadap suaminya yang telah membeku. Maya akhirnya memberanikan diri membuka pintu mobil. Udara laut yang dingin dan lembab langsung menusuk pori-porinya, membawa bau amis garam dan lumut. Ia melangkah menuju pintu utama, sudah menyiapkan mental untuk disambut bau apek ruangan yang pengap, lapisan debu tebal di setiap permukaan, dan aura suram rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Namun saat ia mendekatkan kartu aksesnya ke sensor inframerah pintu, sebuah kejutan dingin menghantamnya. Klik. Pintu itu bergeser terbuka dengan suara desisan mekanis yang sangat halus, tanpa hambatan sedikit pun. Tidak ada jejak pasir yang mengganjal relnya, tidak ada bunyi engsel yang meminta pelumas. Saat Maya melangkah masuk, indera penciumannya tidak menangkap aroma kematian atau debu yang menyesakan. Sebaliknya, udara di dalam sana terasa segar, tersaring sempurna oleh sistem filtrasi yang seharusnya sudah mati berbulan-bulan lalu. Dan yang lebih mengerikan, ia mencium aroma yang sangat akrab. Aroma yang membuatnya jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di kerongkongan. Kopi. Kopi hitam pekat dengan sedikit campuran kayu manis. Resep rahasia Adrian yang selalu ia nikmati saat fajar menyingsing. Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Maya bergumam. Tubuhnya gemetar hebat hingga tas tangannya hampir merosot dari pundak. Ia melangkah lebih dalam ke ruang tamu utama. Matanya membelalak lebar melihat kondisi ruangan itu. Lantai marmer hitam yang memiliki sifat magnetis terhadap debu kini tampak berkilau sempurna, memantulkan bayangan Maya yang tampak pucat dan ketakutan, seolah ia adalah hantu di rumahnya sendiri. Meja kaca panjang di tengah ruangan tampak bening tanpa noda sidik jari sedikit pun. Tidak ada jaring laba-laba yang berani bersarang di sudut-sudut langit-langit tinggi yang menampung lampu kristal mewah yang menggantung angkuh. Maya memberanikan diri menyentuh permukaan meja dengan ujung jari telunjuknya. Permukaan itu dingin, licin, dan sama sekali tidak meninggalkan jejak abu-abu di kulitnya. Ia kemudian berjalan dengan langkah goyah menuju dapur terbuka yang didominasi baja anti karat di sisi kiri ruangan. Di sana, ia menemukan bukti yang menghancurkan logikanya. Sebuah cangkir porselen putih berdiri tegak di atas konter marmer. Masih ada sisa cairan hitam pekat di dasarnya, dan uap tipis yang hampir tak terlihat seolah baru saja menghilang ke udara. Maya menyentuh pinggiran porselen itu dengan tangan gemetar. Hangat. Cangkir itu masih menyimpan sisa panas dari tangan seseorang. "Siapa di sini?" teriak Maya. Suaranya pecah dan bergema liar di seluruh ruangan yang didominasi oleh kaca itu. Suaranya terpantul berkali-kali, menciptakan kebisingan yang membuatnya pening. "Reno? Siska? Apakah kalian di sini?" Hening yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada teriakan itu sendiri. Hanya suara ombak yang diredam dinding kaca kedap suara yang terdengar, seperti detak jantung bumi yang lambat. Maya mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Perasaan voyeuristik yang kuat menyelimutinya. Ia merasa seperti ada ribuan mata yang mengintai dari balik bayangan perabotan minimalis dan pilar-pilar beton ini. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong panjang yang menghubungkan area publik dengan sayap kamar tidur. Di sana, di rak sepatu minimalis samping pintu kamar utama, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersentak mundur seolah terkena sengatan listrik. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala. Sepatu itu berbahan kulit paten yang mengkilap, sangat bersih, dan berdiri dengan posisi angkuh. Maya tidak pernah memiliki sepatu seperti itu. Ia selalu menganggap warna merah yang agresif tidak cocok dengan kepribadiannya yang tenang. Ia mengenal sepatu itu. Itu adalah bagian dari koleksi terbatas desainer Italia yang pernah dipamerkan Siska, sahabat sekaligus asisten pribadinya, 2 bulan lalu dalam sebuah pesta sosialita di Jakarta.
Dada Maya terasa menyempit. Oksigen seolah mendadak langka di rumah yang luas ini. Logikanya berputar liar. Kenapa rumah ini begitu steril? Kenapa ada aroma kopi sejar? Dan kenapa sepatu Siska ada di sini? Sejak pemakaman, Maya mengira kunci cadangan yang dipegang Reno dan Siska telah dikembalikan kepadanya. Ternyata, pengkhianatan seringkali berawal dari kunci-kunci yang terlupakan. Maya mendekati pintu kamar utama. Pintu kayu jati solid itu tertutup rapat, menyimpan rahasia di balik serat kayunya yang indah. Ia meletakkan telapak tangannya di atas gagang pintu logam yang dingin. Namun ia membeku. Ketakutan purba merayapi pikirannya. Takut bahwa jika ia membuka pintu itu, ia akan menemukan kenyataan yang lebih menghancurkan daripada kematian Adrian. Bahwa hidup suaminya telah digantikan oleh orang-orang yang paling ia percayai. Tepat saat Maya akan memutar gagang pintu, ia mendengar suara yang sangat halus dari arah lantai atas. Area perpustakaan dan ruang kerja Adrian. Klik. Sebuah suara mekanis yang familiar, seperti suara tetikus komputer yang ditekan di tengah kesunyian malam. Maya menarik napas panjang, mencoba menstabilkan kakinya yang terasa seperti jeli. Ia teringat satu hal yang selalu dibanggakan Adrian. Rumah ini adalah otakku yang lain, kata suaminya dulu. Di bawah struktur megah ini, di balik dinding tersembunyi perpustakaan, terdapat pusat saraf rumah ini. Ruang server yang mengendalikan setiap sensor gerakan, intensitas lampu, dan yang paling krusial, jaringan kamera pengawas tersembunyi yang ditanam Adrian di setiap sudut. Jika kalian telah mencuri setahun hidupku di rumah ini, kalian tidak akan bisa bersembunyi dari mata Adrian. Bisik Maya dengan tatapan yang kini berubah dari ketakutan menjadi tajam dan penuh dendam. Maya membatalkan niatnya membuka pintu kamar. Ia berbalik. Langkah kakinya kini mantap menghantam marmer, menciptakan bunyi ketukan yang berirama menuju perpustakaan besar di ujung lorong. Ia tidak lagi peduli pada hantu. Ia sedang mencari bukti pengkhianatan manusia. Maya bersumpah, di balik dinding kaca yang megah dan transparan ini, ia akan membedah setiap rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan sistem. Dan siapapun yang ada di sana akan segera menyadari bahwa pemilik asli istana kaca telah kembali untuk menagih hutang. Langkah kaki Maya bergema di koridor panjang perpustakaan. Sebuah ruangan yang lebih mirip kuil bagi pengetahuan dan ego arsitektural Adrian. Rak-rak buku dari kayu ek hitam menjulang hingga ke langit-langit, menampung ribuan jilid tentang sejarah seni, struktur bangunan, dan teknologi cerdas. Semua bidang yang dikuasai Adrian untuk membangun reputasinya sebagai jenius yang tak tersentuh. Cahaya bulan menembus dinding kaca yang masif, menyiram ruangan itu dengan warna perak yang pucat, dan memberikan bayangan panjang yang tampak seperti jari-jari hitam yang berusaha menggapai tumitnya. Seolah-olah arsitektur rumah ini memiliki kesadaran sendiri untuk menjerat siapapun yang berjalan di dalamnya. Maya berhenti tepat di depan rak buku bagian arsitektur klasik, sebuah kategori yang Adrian anggap sebagai fondasi dari segala keindahan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba memanggil kembali memori tentang Adrian yang sering berdiri di sini, mengusap punggung buku-buku tertentu dengan senyum penuh rahasia yang dulu ia kira adalah bentuk kepuasan intelektual. Namun kini ia sadari sebagai tanda dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Adrian adalah pria yang mencintai teka-teki dan lapisan keamanan. Baginya, sebuah rumah tanpa ruang rahasia adalah rumah tanpa jiwa. Sebuah struktur yang transparan dan rentan terhadap gangguan luar. Rak ketiga, buku ketujuh dari kiri. Bisik Maya. Suaranya bergetar dalam kesunyian yang mencekam. Tangannya yang gemetar menarik sebuah buku tebal bersampul kulit tua. Terdengar bunyi klik mekanis yang halus. Suara yang sama dengan suara tetikus yang ia dengar saat berada di lantai bawah tadi, yang kini ia pahami sebagai aktivitas dari sistem yang sedang beroperasi. Rak buku besar itu bergetar pelan,
mengeluarkan suara gesekan kayu dan logam yang berat, lalu bergeser secara otomatis, mengungkap sebuah pintu baja tanpa gagang yang menyatu sempurna dengan bayangan. Sebuah panel pemindai retina menyala dengan cahaya biru yang dingin, menyinari wajah Maya yang pucat di tengah kegelapan perpustakaan. Maya mendekatkan wajahnya. Sinar biru itu memindai matanya dengan kejam, memverifikasi identitas pemilik sah yang telah lama absen dari rumah ini. Pintu itu terbuka dengan desisan vakum yang pelan, dan seketika itu juga, udara dingin yang tajam dan steril menerpa wajahnya. Ini adalah ruang server, otak elektronik yang mengendalikan setiap inci dari istana kaca. Sebuah tempat di mana kebenaran tidak lagi diselimuti oleh perasaan, melainkan data digital yang objektif. Di dalam sana, suasananya sangat berbeda dengan estetika hangat dan organik di luar. Ruangan ini dipenuhi dengan deretan rak server yang berdengung konstan, sebuah detak jantung mekanis yang tidak pernah lelah, dengan ribuan lampu indikator kecil yang berkedip-kedip, seperti konstelasi bintang di langit malam yang gelap dan dingin. Aroma ozon dan panas elektronik memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang menyesakan sekaligus futuristik. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja minimalis dengan 3 monitor besar berdiri dengan angkuh, dikelilingi oleh kabel-kabel yang menjuntai, seperti saraf-saraf raksasa yang terhubung ke seluruh penjuru rumah. Maya duduk di kursi kerja Adrian yang masih terasa empuk, seolah-olah bentuk tubuh suaminya masih membekas di sana. Ia menatap layar yang masih menyala redup, memancarkan cahaya biru yang memantul di matanya. Di atas meja, terdapat sebuah tetikus nirkabel, benda yang tadi ia dengar suaranya. Tetikus itu tidak berdebu dan terasa sedikit hangat saat ia menyentuhnya. Seseorang baru saja menggunakannya sebelum ia tiba. Seseorang yang merasa sangat nyaman berada di pusat saraf rumah ini. Siapapun kau ceroboh karena merasa terlalu aman, gumam Maya, kini dengan nada suara yang lebih tegas. Ia mulai mengetikkan kata sandi pada papan tik mekanis yang mengeluarkan suara klik tajam di setiap tekanannya. Kata sandinya bukan tanggal lahir atau hari pernikahan mereka yang klise, melainkan koordinat geografis tempat pertama kali mereka bertemu di sebuah halte tua di tengah hujan deras. Adrian selalu romantis, dalam caranya yang matematis dan terenkripsi, menyimpan memori mereka dalam bentuk kode yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berbagi sejarah dengannya. Sistem terbuka dengan mulus. Antarmuka keamanan pusat muncul di layar, menampilkan ribuan berkas rekaman video yang terorganisir dengan rapi berdasarkan tanggal, waktu, dan lokasi kamera. Maya segera mengarahkan kursornya pada berkas-berkas setahun terakhir, tepat setelah kematian Adrian, memilah-milah hari-hari kesunyian yang ternyata penuh dengan aktivitas rahasia. Jantungnya berpacu liar, memompa darah yang terasa dingin ke sekujur tubuhnya saat ia memilih rekaman dari 1 minggu setelah pemakaman. Ia mengklik 2 kali pada berkas kamera ruang tamu, berharap penglihatannya tadi salah, namun data tidak pernah berbohong. Video itu mulai diputar dengan kejernihan definisi tinggi yang menakutkan, mampu menangkap setiap helai rambut yang bergerak dan ekspresi mikro di wajah subjeknya. Di layar, Maya melihat ruang tamu yang sama dengan tempat ia berdiri tadi, namun ruangan itu tidak kosong dan sunyi. Seorang pria masuk ke dalam bingkai kamera dengan gerak-gerik yang sangat santai, seolah-olah ia adalah penguasa tunggal rumah itu. Reno. Adik kandung Adrian itu mengenakan kemeja sutra milik kakaknya yang sangat pas di tubuhnya. Sebuah pemandangan yang terasa seperti penodaan terhadap memori almarhum. Ia memegang segelas whisky mahal dari koleksi pribadi Adrian, menyesapnya dengan ekspresi kemenangan. Reno berjalan menuju sofa, lalu duduk dengan kaki diangkat ke atas meja kaca, memperlakukan harta benda kakaknya seperti rampasan perang. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke dalam bingkai, Siska. Maya menahan nafasnya hingga dadanya terasa sakit. Siska mengenakan gaun tidur tipis berbahan sutra berwarna hitam. Rambutnya yang biasanya diikat rapi untuk urusan profesional, kini terurai bebas, menutupi bahunya. Ia berjalan menghampiri Reno dengan langkah yang menggoda, lalu duduk di pangkuannya tanpa canggung. Mereka tertawa. Sebuah tawa yang tampak sangat intim, menjijikkan, dan penuh dengan kepuasan jahat bagi Maya yang sedang menonton dari balik monitor. Sudah kubilang Reno, suara Siska terdengar dari speaker berkualitas tinggi di ruang server. Suaranya jernih tanpa distorsi, memantul di dinding-dinding beton ruang server. Reno mencium leher Siska, sebuah gerakan posesif yang membuat Maya ingin memuntahkan seluruh isi perutnya karena rasa mual yang mendalam.
Dia terlalu sibuk dengan depresinya di Jakarta, mengurung diri seperti mayat hidup. Rumah ini milik kita sekarang, Siska. Adrian membangun penjara kaca ini untuk kita nikmati, bukan untuk membiarkan dia menua sendirian di sini. Maya merasa dunianya runtuh berkeping-keping. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah belati yang tidak hanya menusuk, tapi juga memutar di dalam jantungnya. Bersahabatan 10 tahun dengan Siska yang ia anggap sebagai saudara, dan kasih sayang tulus terhadap Reno sebagai adik ipar, ternyata hanyalah panggung sandiwara yang mereka bangun dengan sangat rapi dan penuh perhitungan. Namun kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Maya mempercepat video tersebut dengan tangan yang kini mati rasa, melewati adegan-adegan kemesraan mereka yang memuakkan, mencari sesuatu yang lebih gelap yang ia rasakan ada di balik permukaan. Ia berhenti pada rekaman tertanggal malam kematian Adrian, pukul 2:15 pagi. Malam yang seharusnya menjadi malam beristirahat bagi suaminya. Layar monitor menampilkan kamera di sudut kamar utama dengan sudut pandang yang luas. Adrian tampak sedang tidur gelisah di sana. Napasnya terdengar berat dan tersengal melalui mikrofon sensitif yang tertanam di plafon kamar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sangat perlahan, hampir tanpa suara. Siska masuk, melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara di atas karpet tebal. Di tangannya, ia memegang sebuah benda kecil yang memantulkan cahaya lampu tidur. Inhaler asma milik Adrian. Maya mendekatkan wajahnya ke layar, hingga hidungnya nyaris menyentuh permukaan monitor. Matanya menyipit, penuh konsentrasi yang menyakitkan. Siska tidak memberikan inhaler itu kepada Adrian yang mulai tampak sangat sesak napas, berjuang untuk menarik udara ke dalam paru-parunya. Sebaliknya, dengan ketenangan yang klinis, ia mengambil inhaler cadangan yang selalu ada di laci meja samping tempat tidur Adrian, lalu menggantinya dengan inhaler baru yang ia bawa dari luar. Setelah itu, ia mundur beberapa langkah dan berdiri di sudut ruangan yang gelap, hanya menonton dengan mata dingin saat suaminya berjuang melawan kematian dalam kesunyian. Di ambang pintu, bayangan Reno muncul. Ia berdiri di sana, hanya mengawasi adegan itu dengan ekspresi tanpa emosi, seolah sedang menonton pertunjukan yang sudah ia ketahui akhirnya. Tidak ada upaya untuk menolong, tidak ada penyesalan, hanya tatapan dingin yang tidak menunjukkan sedikit pun kemanusiaan. "Selamat tidur selamanya, kakak," gumam Reno di dalam video. Suaranya nyaris seperti bisikan iblis yang puas telah menuntaskan tugasnya. Maya terduduk lemas di kursinya. Tubuhnya terasa hampa. Air mata mulai mengalir deras tanpa suara di pipinya yang pucat, membasahi wajahnya yang kini tampak lebih tua dari usianya. Itu bukan serangan asma biasa yang tidak beruntung. Itu adalah pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat dingin dan terukur. Sahabat terbaiknya dan adik iparnya sendiri telah bersekongkol untuk menukar obat penyelamat hidup Adrian dengan sesuatu yang mematikan. Lalu mereka berdiri di sana, menonton suaminya mati dalam penderitaan yang luar biasa demi harta dan kekuasaan. Rasa sedih yang selama ini menyelimuti Maya mendadak menguap, digantikan oleh hawa dingin yang jauh lebih tajam dan mematikan dari udara ruang server ini. Kesedihan itu telah bermetamorfosis menjadi rasa dendam yang murni dan terkontrol. Matanya yang sembab kini menatap monitor dengan cahaya yang berbeda. Cahaya seorang pemburu yang baru saja menemukan sarang mangsanya. "Kalian pikir rumah ini adalah penjara kaca bagi kami?" bisik Maya. Suaranya terdengar sangat asing, berat dan mengancam, bahkan bagi telinganya sendiri. "Kalian salah besar. Rumah ini adalah saksi mata yang tidak pernah tidur, sebuah rekaman abadi atas dosa-dosa kalian. Dan sekarang aku memegang kendali atas setiap sensor, setiap lampu, dan setiap inci oksigen di sini." Tawa mereka, yang tertangkap jernih melalui sistem mikrofon sensitif, terdengar di telinga Maya seperti parutan logam yang menyakitkan, mengiris sisa-sisa belas kasihannya. Mereka tidak tahu bahwa penjara kaca yang mereka banggakan ini telah menemukan kembali sipirnya yang asli. "Kalian ingin menikmati rumah ini, bukan? Kalian ingin merasakan setiap inci kemewahannya," bisik Maya. Jarinya mulai menari di atas panel sentuh dengan presisi seorang algojo. "Mari kita mulai dengan mengubah suasananya menjadi sesuatu yang lebih pantas untuk kalian.
Maya menggeser parameter suhu pada termostat pusat melalui kendali Aegis. Dari suhu nyaman 24 derajat Celcius, ia menurunkannya secara perlahan namun pasti menuju 16 derajat, lalu terus merosot hingga udara di ruang makan mulai menggigit kulit. Di monitor, Maya melihat Siska sedikit mengedikkan bahu. Tangannya refleks mengusap lengan atasnya yang mulai merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri bukan hanya karena dingin, tapi karena firasat buruk yang mulai merayap. Reno, yang sibuk memotong daging steak yang tampak merah berdarah, hanya mengerutkan kening sejenak, mencoba mengabaikan hawa dingin yang mulai mengembun di pinggiran gelas anggurnya. Namun, suhu hanyalah pembuka dari simfoni teror ini. Maya beralih ke kendali pencahayaan arsitektural. Ia mengatur lampu-lampu LED tersembunyi di plafon ruang makan untuk bergeser spektrumnya secara bertahap. Dari warna warm white yang mewah dan menenangkan, menjadi warna kuning pucat yang sakit dan kusam, memberikan efek visual seolah-olah ruangan itu sedang membusuk. Ia kemudian meredupkan pencahayaan hingga ke tingkat 10%, menyisakan kegelapan yang pekat di sudut-sudut ruangan. Reno, kenapa lampunya redup? Dan kenapa dingin sekali di sini? Suara Siska terdengar gelisah, frekuensinya naik 1 oktav. Ia meletakkan garpunya dengan denting yang gemetar. Matanya menatap liar ke sekeliling ruangan yang kini dipenuhi bayangan-bayangan panjang yang menari dari pilar beton, seolah-olah bayangan itu adalah tangan-tangan hitam yang siap menarik mereka ke dalam kegelapan. Mungkin tegangan listriknya turun karena badai. Udara di luar memang sedang buruk, jawab Reno dengan nada meremehkan yang dipaksakan, meski ia sendiri mulai merasa tidak nyaman dan mengancingkan kancing teratas kemejanya yang mendadak terasa sesak. Aegis harusnya bisa menstabilkannya secara otomatis. Sistem ini mulai terasa seperti sampah sejak Adrian tidak ada. Semuanya kacau. Maya tersenyum dingin di ruang server, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Sistem ini tidak rusak, Reno. Ia justru sedang bekerja dengan performa terbaiknya, menjalankan perintah dari pemiliknya yang sah. Maya kemudian mengaktifkan fitur paling canggih sekaligus paling mengisolasi dari dinding kaca rumah itu, Smart Frosting. Dengan satu ketukan di layar, dinding kaca transparan yang tadinya memperlihatkan gemerlap lampu pantai mulai berubah menjadi buram dan putih susu, merayap naik dari bawah ke atas seperti kabut tebal yang mencekik. Dalam hitungan detik, pemandangan dunia luar terputus total. Hal ini menciptakan kesan isolasi yang luar biasa mencekam, seolah-olah rumah itu kini terlepas dari bumi dan melayang di tengah limbo kegelapan total. Siska berdiri dari kursinya dengan gerakan panik. Wajahnya tampak lebih pucat dan cekung di bawah cahaya kuning yang sakit. Reno, lihat kacanya. Kenapa buram semua? Aku tidak bisa melihat laut. Aku merasa seperti sedang dikubur hidup-hidup. Reno ikut berdiri. Langkahnya sedikit goyah akibat pengaruh alkohol dan kecemasan yang mulai membuncah. Ia berjalan menuju dinding kaca, menempelkan telapak tangannya di permukaan yang kini sedingin es kutub. Sialan. Apa ada kerusakan pada sensor kelembapan atau gas di dalam kaca ini? Siska, tenanglah. Ini hanya mesin, hanya sirkuit elektronik yang sedang malfungsi. Hanya mesin? Maya bergumam pelan. Suaranya nyaris seperti nyanyian kematian. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan mesin ini tentang kebenaran malam itu. Mari kita ingatkan kalian pada suara yang kalian abaikan. Maya mengakses basis data audio terenkripsi yang tersimpan di server. Ia mencari rekaman suara yang diambil oleh sensor akustik kamar utama, tepat pada jam-jam kematian Adrian setahun yang lalu. Ia tidak memutar rekaman suara Reno yang dingin atau Siska yang licik. Itu terlalu cepat untuk mengakhiri permainan ini. Ia mencari suara yang paling menyiksa jiwa, suara napas Adrian yang sedang berjuang melawan maut. Ia menggunakan fitur isolasi audio untuk memperjelas suara napas yang tersengal. Bunyi tarikan udara yang gagal masuk ke paru-paru karena penyempitan jalan napas yang hebat, dan bunyi detak jantung yang liar namun lemah yang ditangkap oleh sensor piezoelektrik kasur pintar. Maya kemudian menyalurkan audio tersebut ke dalam sistem surround sound ruang makan. Ia mengaturnya dengan volume yang sangat rendah, nyaris tidak terdengar. Namun frekuensinya diatur sedemikian rupa agar meresonansi tulang telinga bagian dalam, menciptakan sensasi seolah-olah ada seseorang yang berbisik tepat di belakang leher mereka. Di layar, Siska membeku dalam posisi berdiri. Ia memiringkan kepalanya, matanya membelalak lebar dengan pupil yang mengecil karena ketakutan murni. Reno, kau dengar itu? Ada suara napas.
Dengar apa? Jangan mulai lagi dengan imajinasimu, Siska. Kau hanya mabuk, bentak Reno. Meski ia sendiri kini berdiri kaku, matanya bergerak liar ke arah speaker tersembunyi di sudut plafon yang seolah-olah mengeluarkan suara dari balik dinding. Seperti suara orang yang tidak bisa bernapas, seseorang yang tercekik. Siska mulai terisak, tubuhnya bergetar hebat hingga ia harus berpegangan pada meja. Reno, suaranya mirip Adrian. Persis seperti suaranya saat dia mencari inhalernya malam itu. Kenapa suara itu ada di sini? Diam, Adrian sudah mati. Dia sudah membusuk di bawah tanah. Reno berteriak, suaranya bergema dan memantul di dinding-dinding kaca. Namun tawa penuh kemenangan yang tadi ia banggakan, kini telah lenyap, digantikan oleh nada keputusasaan yang tak bisa disembunyikan. Maya memperhatikan dengan kepuasan yang dingin bagaimana racun ketakutan mulai melumpuhkan logika mereka. Ini adalah resep kematian yang sebenarnya. Bukan racun kimia yang bisa dilacak forensik, melainkan rasa bersalah yang dipicu oleh paranoia digital yang tak terlihat. Ia mengatur agar suara napas tersengal itu berpindah-pindah posisi secara dinamis menggunakan teknologi spatial audio, membuat suara itu seolah-olah bergerak mengelilingi meja makan, mendekati mereka, lalu menjauh ke sudut ruangan yang gelap. Siska berteriak pendek dan menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Ia terduduk lemas di lantai marmer yang dingin, sementara Reno mencoba memukul panel kendali di dinding dengan kepalan tangannya yang gemetar. Namun Maya telah mengunci semua akses fisik. Sistem tidak lagi merespon sentuhan siapapun kecuali dirinya. Di rumah ini, tombol-tombol mewah itu kini hanyalah pajangan mati. Kendali sejati ada di genggaman Maya. Maya kemudian mengaktifkan proyektor laser tersembunyi yang biasanya Adrian untuk mempresentasikan maket arsitekturnya. Ia memproyeksikan bayangan samar, sebuah siluet pria tinggi yang bahunya sedikit miring, tepat di balik dinding kaca yang buram. Siluet itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak dengan posisi diam yang menghakimi, menghadap tepat ke arah mereka berdua melalui kabut putih buatan itu. Itu dia, Reno, lihat di balkon, itu Adrian, dia kembali untuk kita. Siska berteriak histeris, menunjuk dengan jari yang bergetar ke arah bayangan itu. Reno mundur beberapa langkah hingga menabrak kursi. Napasnya mulai pendek dan tidak beraturan, memicu serangan paniknya sendiri. Dalam kemarahan yang bercampur ketakutan, ia mengambil botol whisky yang masih setengah penuh dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah dinding kaca. Prang! Botol itu hancur berkeping-keping. Cairan alkohol menyembur kemana-mana. Namun bayangan siluet itu tetap diam. Sebuah proyeksi cahaya yang tidak bisa hancur oleh amarah atau kekerasan manusia. Maya menatap layar dengan mata yang tidak berkedip, membiarkan kebenciannya menjadi bahan bakar bagi ketenangannya. Ini baru hidangan pembuka, Reno. Siska, kalian membunuh suamiku dalam kesunyian yang pengecut. Maka kalian akan hancur dalam kebisingan dosa-dosa kalian yang berteriak dari setiap sudut rumah ini. Maya melihat melalui kamera bagaimana Reno mulai berlari menuju pintu utama, mencoba mendobraknya dengan bahunya yang besar. Namun sistem kunci elektromagnetik telah ia setel ke mode maksimum security dengan beban tekanan bertonton. Mereka tidak akan bisa keluar, dan tidak ada bantuan yang bisa masuk. Istana kaca ini kini telah bermetamorfosis menjadi labirin psikologis yang sempurna, sebuah ruang hampa di mana waktu seolah melambat, dan setiap sudut ruangan membisikkan rekaman pengkhianatan mereka. Maya mengambil ponselnya, memeriksa sinkronisasi data biometrik yang terhubung ke sensor rumah. Ia melihat grafik di layar melaporkan tingkat stres yang sudah mencapai ambang batas ekstrim. Detak jantung mereka berpacu seperti genderang perang. Adrenalin mereka memuncak hingga ke tahap paranoid. Selamat datang di malam tanpa akhir, bisik Maya dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Ia kemudian mematikan sisa lampu di ruang tamu, menyisakan hanya satu lampu kecil di atas meja kerja Adrian di ruang server, menyinari wajahnya yang kini tampak seperti malaikat pencabut nyawa di balik layar kaca. Di luar, badai laut mulai menghantam dinding kaca dengan hantaman ombak yang keras. Seolah alam semesta sendiri ikut mengaminkan hukuman yang sedang ia jalankan terhadap mereka yang telah merusak kesucian hidup. Keheningan yang menyusul setelah ledakan botol whisky itu terasa lebih peka daripada suara pecahannya sendiri.
sejenis kesunyian yang berdenging di telinga dan membuat setiap tarikan napas terdengar seperti suara gergaji. Di ruang makan yang kini berantakan, Reno berdiri dengan dada naik turun yang tidak beraturan. Tangannya yang tergores serpihan kaca tajam meneteskan darah merah segar ke lantai marmer yang sedingin es. Di sudut ruangan, Siska meringkuk seperti janin di atas lantai, menutup kedua telinganya dengan telapak tangan hingga buku jarinya memutih. Seolah-olah getaran suara napas Adrian masih merambat melalui pori-pori dinding beton dan masuk ke dalam otaknya. Di ruang server yang gelap, Maya menatap layar biometrik dengan mata yang tidak berkedip. Grafik di monitor menunjukkan detak jantung Reno melonjak hingga 130 denyut per menit, sementara tekanan darah Siska berada di ambang pingsan karena shock neurogenik. Namun Maya belum selesai. Ia tidak menginginkan mereka kehilangan kesadaran. Ia ingin mereka tetap terjaga. Setiap saraf mereka harus tetap peka untuk merasakan setiap detik hukuman ini sebagai bentuk penebusan atas penderitaan Adrian yang mereka tonton dengan dingin. Reno merogoh saku celananya dengan gerakan kasar dan putus asa, mengeluarkan ponsel pintarnya yang mahal. Aku akan memanggil bantuan. Sialan, polisi, ambulans, atau siapapun. Kita tidak bisa terjebak di sini dengan mesin gila ini. Teriaknya dengan suara yang pecah oleh paranoia. Siska mendongak, matanya yang sembab dan merah menatap Reno dengan secercah harapan yang rapuh. Cepat Reno, panggil siapa saja. Katakan kita disandara. Reno menekan tombol darurat dengan jempol yang gemetar, namun wajahnya segera berubah menjadi topeng keputusasaan yang kelabu. Tidak ada sinyal. Sama sekali tidak ada. No service. Bisiknya tak percaya. Ia mengangkat ponselnya tinggi alih, mencari bar sinyal yang hilang. Bagaimana mungkin? Menara pemancar hanya berjarak 2 kilometer dari sini. Seharusnya sinyal di sini penuh. Maya tersenyum tipis di balik kegelapan ruang server. Cahaya dari monitor memantul di wajahnya yang tenang. Ia telah mengaktifkan signal jammer frekuensi tinggi yang tertanam secara diskret di plafon ruang tamu. Sebuah fitur keamanan militer yang Adrian pasang untuk memastikan privasi total saat ia sedang menggarap proyek arsitektur rahasia. Kini, privasi yang Adrian cintai itu telah bermetamorfosis menjadi jeruji besi digital yang tak tertembus. Kalian ingin bicara? Bisik Maya ke arah mikrofon. Mari kita bicara secara jujur. Maya mengetik selangkaian perintah baru. Tiba-tiba, televisi layar datar 85 inci di ruang tamu menyala dengan suara statis yang menyakitkan telinga. Sebelum layarnya berubah menjadi hitam pekat yang solid. Sebuah baris teks putih muncul di tengah layar, diketik huruf demi huruf secara lambat dan sengaja, seolah-olah ada seseorang yang sedang menulisnya dengan napas yang tertahan. Resep obatnya sudah saya tukar, Adrian. Siska menjerit histeris hingga suaranya serak saat membaca kalimat itu. Ia mengenali kalimat itu dengan sangat baik. Itu adalah pengakuan yang ia bisikkan pada Reno setahun yang lalu di ruangan ini. Sebuah rahasia berdarah yang mereka kira telah terkubur bersama peti mati Adrian. Siapa kau? Keluar kau pengecut! Reno berteriak ke arah kamera CCTV di sudut plafon. Suaranya pecah oleh ketakutan yang mulai menggerogoti sisa-sisa kewarasannya. Ia mengambil sebuah kursi makan kayu jati yang berat dan menghantamkannya ke layar televisi dengan seluruh kekuatannya. Layar itu retak membentuk pola sarang laba-laba, memercikan bunga api listrik biru dan bau plastik terbakar. Namun sistem audio Aegis tetap berfungsi, tak terpengaruh oleh kerusakan fisik itu. Kenapa kau memukulnya, Reno? Kebenaran memang seringkali menyakitkan, bukan? Sebuah suara muncul dari pengeras suara yang tersembunyi. Itu bukan suara Adrian yang asli, melainkan artificial intelligence yang telah Maya latih secara intensif menggunakan ribuan sampel audio Adrian selama bertahun-tahun. Suaranya terdengar jernih, datar, dan tanpa emosi manusiawi, menjadikannya terdengar seperti suara hakim dari alam barzah. Itu bukan dia, itu bukan Adrian, dia sudah mati. Reno merangkak mundur di atas lantai, menjauhi televisi yang terus memercikan api kecil. Reno, ada orang di rumah ini, seseorang sedang menonton kita sejak tadi. Maya kemudian mengaktifkan jalur komunikasi langsung ke ponsel mereka. Meskipun sinyal seluler telah mati total, ponsel mereka secara otomatis terhubung ke jaringan Wi-Fi internal Istana Kaca melalui protokol Force Connect. Sebuah notifikasi muncul secara bersamaan di layar ponsel Reno dan Siska dengan suara denting yang nyaring. Sebuah undangan kalender digital dengan latar belakang hitam. Kamar utama. Gumam Reno, wajahnya memucat hingga ke telinga.
memancarkan rona abu-abu yang mengerikan. Dia ingin kita kembali ke kamar itu. Aku tidak mau. Aku tidak akan pernah kembali ke sana. Siska menggelengkan kepalanya dengan liar, rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya. Dia mati di sana, Reno. Kau lihat sendiri bagaimana tubuhnya membiru dan matanya terbelalak mencari udara. Aku tidak mau melihatnya lagi. Siska, jangan biarkan tuan rumah menunggu terlalu lama. Suara AI Adrian kembali menggema. Kali ini terdengar langsung dari speaker kecil yang tertanam di dalam ponsel mereka masing-masing, menciptakan efek suara yang seolah-olah Adrian sedang berbisik di saku mereka. Atau haruskah saya yang datang menjemput kalian di sini dengan cara yang lebih kasar? Tiba-tiba, seluruh lampu di ruang makan mati total, menciptakan kegelapan yang absolut. Detik berikutnya, lampu-lampu sorot di koridor panjang yang menuju kamar utama menyala satu persatu secara berurutan, menciptakan jalan setapak cahaya yang terisolasi di tengah kegelapan. Cahaya itu berwarna putih dingin yang menusuk mata, persis seperti pencahayaan di ruang otopsi rumah sakit. Maya memperhatikan dari monitor bagaimana Reno mencoba melawan rasa takutnya yang melumpuhkan. Reno tahu ia tidak punya pilihan lain. Pintu keluar terkunci dengan sistem elektromagnetik. Jendela-jendela buram dan tak tertembus bahkan oleh linggis. Dan suara itu, suara kakaknya, seperti sedang menarik tali tak kasat mata yang melilit leher mereka, menyeret mereka ke arah takdir. Kita harus ke sana, Siska. Reno berkata dengan suara yang sangat rendah dan bergetar, tangannya mencengkram linggis besi yang ia temukan di bawah konter dapur. Kita cari siapa yang mengendalikan sistem gila ini, dan kita habisi dia. Ini pasti Maya. Siapa lagi yang punya akses ke kode sumber Egi selain wanita itu? Maya. Tapi dia di Jakarta. Dia sedang mengurung diri. Siska mencoba berdiri, namun lututnya terasa seperti jeli yang tidak bisa menopang berat badannya. Dia selalu lebih licik dari kita, Siska. Dia hanya berpura-pura lemah. Reno melangkah masuk ke koridor cahaya. Ayo, jika kita tetap diam di sini, kita akan kehilangan akal sehat. Kita hadapi dia sekarang juga. Maya memperhatikan melalui kamera bagaimana mereka berdua mulai berjalan menyusuri koridor dengan langkah yang sangat berat. Setiap langkah kaki mereka di atas lantai marmer terekam oleh sensor tekanan, yang secara otomatis memicu suara detak jantung Adrian yang lambat, berat, dan bergaung di sepanjang dinding koridor. Duk, duk, duk. Suara itu bukan sekadar audio. Maya mengaturnya agar getarannya terasa hingga ke telapak kaki mereka. Langkah mereka melambat hingga nyaris berhenti saat mereka sampai di depan pintu kayu jati solid kamar utama. Pintu yang setahun lalu menjadi saksi bisu dari setiap napas terakhir Adrian dan setiap tawa kemenangan mereka yang tertahan. Buka, Reno, kumohon cepat buka. Bisik Siska dengan suara yang nyaris hilang. Ia bersembunyi di balik punggung besar Reno seolah-olah tubuh pria itu bisa melindunginya dari dosa masa lalu. Reno memutar gagang pintu logam yang dingin. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, berayun ke dalam dengan kehalusan yang mengerikan, sebelum Reno sempat memberikan tekanan. Di dalam kamar, suasananya telah diatur dengan sangat dramatis oleh Maya melalui panel kontrol server. Hanya ada satu lampu meja kecil yang menyala redup di samping tempat tidur, melemparkan bayangan raksasa ke dinding. Di atas kasur yang rapi, tepat di posisi kepala Adrian dulu berada, terdapat sebuah inhaler asma, benda yang sama persis dengan yang ditukar Siska pada malam terkutuk itu. Namun ada satu detail yang berbeda dan jauh lebih personal. Di atas bantal Adrian, terdapat sebuah tablet yang layar yang menyala terang, menampilkan wajah Maya secara langsung melalui live stream. Reno dan Siska terpaku di ambang pintu, membeku seperti patung. Maya menatap mereka melalui kamera depan tablet tersebut dengan tatapan mata yang kosong, dingin, namun memancarkan dendam yang membara. Selamat malam para pemenang, ucap Maya melalui sistem audio ruangan yang jernih. Kalian terlihat sangat berantakan. Apakah istana kaca pemberian suamiku ini tidak senyaman yang kalian bayangkan dalam mimpi-mimpi serakah kalian? Maya, sialan kau, berhenti bermain-main. Reno menerjang maju dengan kemarahan yang meluap, mengangkat linggis tinggi-tinggi hendak menghancurkan tablet itu. Jangan bergerak selangkah pun, Reno. Suara Maya tetap tenang, namun ada bicaranya mengandung otoritas yang mematikan. Satu ayunan linggis itu, dan aku akan mengaktifkan sistem pemadam api darurat yang akan melepaskan gas CO2 murni di ruangan ini. Kalian tahu apa yang terjadi jika oksigen di ruangan kedap suara ini digantikan oleh karbon dioksida dalam sekejap?
kalian akan merasakan persis apa yang dirasakan Adrian setahun yang lalu. Rasa sesak yang membakar paru-paru, panik yang luar biasa, dan akhirnya keheningan abadi. Reno membeku seketika, linggisnya tertahan di udara, otot-otot lengannya bergetar karena menahan beban dan amarah. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, jatuh ke lantai. Siska jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, terisak sedu-sedan tanpa kendali. Kalian pikir kalian bisa membangun kebahagiaan dan hidup mewah di atas makam suamiku? Maya melanjutkan. Suaranya kini mulai bergetar oleh amarah yang telah ia pendam selama 12 bulan. Kalian salah besar. Undangan ini bukan untuk merayakan kesuksesan kalian. Ini adalah pembacaan vonis mati. Dan ruang sidang ini adalah tempat di mana kalian memilih untuk membunuhnya. Maya menekan sebuah tombol merah di konsol server. Tirai kamar utama yang tebal dan berat secara otomatis tertutup rapat, menghalangi sisa cahaya bulan, dan mengunci mereka dalam ruang hampa yang kini hanya diterangi oleh cahaya biru yang pucat dari layar tablet. Permainan psikologis telah berakhir, dan kini saatnya Maya menagih hutang nyawa dengan ketelitian yang paling klinis. Udara di dalam kamar utama terasa semakin menipis, sebuah fenomena yang bukan disebabkan oleh hilangnya pasokan oksigen secara fisik, melainkan oleh beban psikologis yang menyesakkan dada setiap kali mereka menarik napas. Di bawah cahaya biru pucat dari layar tablet yang memantul di wajah mereka, Reno dan Siska tampak seperti dua pesakitan yang sedang menunggu giliran di kursi eksekusi. Cahaya itu memberikan rona keperakan yang dingin, menghilangkan sisa sama kemanusiaan dari wajah mereka, yang kini dipenuhi oleh paranoia. Bau sisa parfum sandalwood milik Adrian, aroma maskulin yang dulu melambangkan perlindungan, kini dipompa melalui sistem ventilasi dengan konsentrasi tinggi, menciptakan ilusi yang sangat nyata, seolah-olah sang pemilik rumah sedang berdiri tepat di belakang tengkuk mereka, mengamati setiap gerak-gerik menghilanatnya dengan tatapan yang membeku. Maya menatap mereka melalui layar dengan keheningan yang menghakimi, sebuah kekosongan emosi yang jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Ia memperhatikan grafik biometrik di monitor servernya dengan ketelitian seorang ilmuwan. Sensor mendeteksi bahwa Siska sudah melampaui batas histeria. Sistem sarafnya mulai mengalami malfungsi. Sementara Reno berada di ambang ledakan agresi yang tak terkendali. Sebuah insting purba untuk menyerang saat merasa terdesak. "Kenapa kalian diam sekarang?" Suara Maya memecah keheningan. Terdengar sangat jernih melalui sistem audio resonansi tinggi. Tajam seperti pisau bedah yang sedang membedah lapisan kebohongan mereka. "Siska, kau biasanya punya ribuan kata manis, madu di ujung lidah untuk menghiburku saat aku menangis merindukan Adrian. Kau adalah orang yang memelukku paling erat di pemakaman itu. Di mana semua kepalsuan itu sekarang?" Siska mendongak. Wajahnya yang cantik kini hancur oleh air mata yang mengalir tanpa henti dan ketakutan murni yang membuat matanya membelalak lebar. "Maya, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Reno yang merencanakan semuanya. Dia yang memaksaku. Dia bilang dia butuh modal untuk membayar utang-utang judinya yang menumpuk." "Siska, tutup mulutmu jalang," bentak Reno. Suaranya menggelegar di ruangan kedap suara itu hingga membuat dinding kaca bergetar halus. Ia menoleh ke arah tablet dengan mata merah yang menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. "Jangan dengarkan dia, Maya. Wanita ini yang paling banyak berkorban waktu untuk mencari tahu tentang dosis obat herbal itu di situs-situs gelap. Dia yang bilang padaku dengan penuh keyakinan bahwa Adrian harus pergi agar kita bisa bebas menikmati semua ini tanpa perlu bersembunyi lagi." Maya tersenyum tipis, sebuah tarikan di sudut bibir yang tidak mengandung sedikit pun kehangatan. "Oh, jadi sekarang panggung sandiwara ini berubah menjadi arena saling melempar kesalahan. Menarik. Adrian selalu bilang dalam setiap rancangannya bahwa fondasi yang hanya dibangun di atas pasir tidak akan pernah bertahan lama melawan badai. Ternyata aliansi berdarah kalian jauh lebih rapuh dan lebih rendah daripada pasir." Maya kemudian menekan sebuah tombol di panel server, memutar rekaman audio yang ia ambil dari cadangan data server, percakapan rahasia Reno dan Siska beberapa bulan lalu di rumah ini, sebuah bukti bahwa pengkhianatan mereka tidak berhenti pada Adrian. "Reno, bagaimana dengan Maya? Kapan kita akan mengurus surat kematiannya juga? Aku sudah muak harus berpura-pura menjadi sahabatnya yang setia setiap minggu." Melihat wajahnya yang menyedihkan itu membuatku ingin muntah. Suara Siska terdengar sangat jelas, dingin, dan penuh kebencian dari speaker kamar. "Sabar Siska, kita masih butuh tanda tangannya untuk pengalihan aset terakhir ke perusahaan cangkang kita. Setelah itu, dia bisa segera menyusul kakaknya ke liang lahat. Kecelakaan mobil di tebing ini atau overdosis obat tidur, itu hal yang sangat mudah untuk diatur." Suara Reno di dalam rekaman itu membuat Siska tersentak mundur seolah-olah baru saja ditampar secara fisik.
sementara Reno mengepalkan tinjunya hingga buku jarinya memutih dan gemetar hebat. Rahasia paling gelap mereka, rencana pembunuhan berantai terhadap Maya, kini diputar kembali dengan kualitas audio yang sempurna di hadapan calon korban mereka sendiri. Kau ingin membunuhku juga, Reno. Ingin menghapus jejakku setelah kau menghabisi darah dagingmu sendiri yang telah menghidupimu selama puluhan tahun? Tanya Maya dengan nada datar yang mengerikan, menunjukkan betapa ia sudah tidak lagi terkejut dengan kebusukan mereka. Kau benar-benar monster yang tumbuh dalam bayang-bayang kebaikannya. Maya, dengarkan aku. Itu hanya bicara kosong karena aku sedang mabuk. Reno mencoba melangkah maju ke arah tablet, niat jahatnya kembali muncul. Jangan bergerak selangkah pun, atau kau akan menyesal selamanya. Maya memperingatkan dengan nada yang sangat serius. Tiba-tiba, lampu indikator merah di plafon berkedip dengan ritme yang cepat, diikuti suara desisan kecil dari lubang ventilasi yang terdengar sangat nyata. Satu langkah lagi, dan sensor gerakan presisi ini akan mendeteksi gerakanmu sebagai ancaman keamanan tingkat tinggi, melepaskan gas pemadam CO2 dalam konsentrasi yang mematikan secara otomatis. Kau benar-benar ingin mencoba keberuntunganmu melawan sistem yang dirancang Adrian untuk mengunci perampok. Reno membeku di tempatnya, kakinya tertahan di udara sejenak sebelum ia turunkan kembali dengan perlahan. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya, jatuh ke atas karpet wall mahal yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan terakhir Adrian saat ia merangkak mencari udara. Maya, tolong. Reno merangkak di lantai, menyeret tubuhnya menuju tempat tidur, mendekati tablet itu dengan tangan yang gemetar hebat. Aku akan memberikan semuanya kembali padamu. Semua uang di rekening luar negeri, saham perusahaan, rumah ini, tolong biarkan aku keluar. Reno yang sebenarnya mencekik Adrian secara mental dengan tekanan-tekanannya. Aku hanya membantunya sedikit. Dia mengancamku dengan pisau, Maya. Dia bilang dia akan membunuhku dan membuang mayatku ke laut jika aku tidak patuh. Kau pembohong jalang yang tak tahu malu. Reno menerjang Siska, mencengkeram bahu wanita itu dengan tangan besarnya dan mengguncangnya dengan kasar hingga kepala Siska tersentak. Kau yang paling bersemangat saat kita menghitung nilai harta warisan itu di malam setelah pemakaman. Kau yang tertawa paling keras saat memilih warna merah untuk mobil sport barumu menggunakan uang dari asuransi kematian Adrian. Lepaskan aku, Reno. Kau monster yang tak punya hati. Siska memukul-mukul dada Reno, mencoba melepaskan diri dari cengkraman pria yang dulu ia puja itu. Maya menonton pergulatan fisik itu melalui monitor dengan kepuasan yang dingin. Aliansi berdarah yang mereka bangun di atas nyawa suaminya kini hancur keping-keping di depan matanya. Rasa takut akan kematian yang nyata dan bayang-bayang penjara telah mengubah mereka menjadi binatang yang saling memangsa satu sama lain untuk bertahan hidup. Lihatlah diri kalian yang sebenarnya. Suara Maya kembali bergema, kini dengan nada jijik yang sangat kental. Kalian tega membunuh pria terbaik, paling jujur, dan paling mencintai kalian hanya untuk menjadi makhluk seperti ini? Saling mencakar dan menghina di dalam kegelapan ruangan yang kalian curi? Maya kemudian mengaktifkan proyektor resolusi tinggi di kamar itu. Di dinding besar di depan tempat tidur, ia memproyeksikan rangkaian foto Adrian, transisi yang menyakitkan dari masa ke masa, saat ia sedang tertawa merancang rumah ini dengan penuh semangat, saat ia mencium tangan Maya di hari pernikahan mereka dengan penuh cinta, dan akhirnya foto mayatnya yang pucat dan membiru di lantai ruangan ini, hasil dokumentasi forensik yang Maya dapatkan dengan susah payah dari berkas rahasia kepolisian. Adrian ada di sini, di setiap molekul udara yang kalian hirup, bisik Maya. Suaranya kini terdengar sangat dekat di telinga mereka. Dia melihat kalian dari setiap sudut. Dia merasakan setiap detak jantung pengkhianatan kalian, dan sekarang dia sangat ingin tahu. Siapa di antara kalian yang akan bertahan lebih lama di ruangan ini saat sistem ventilasi ini benar-benar berhenti bekerja? Ia mengambil sebuah alat pengendali kecil seukuran ponsel dari meja kerja Adrian. Benda itu adalah Aegis, jantung digital yang memegang otoritas absolut atas setiap sendi bangunan ini. Dengan satu tekanan ibu jari, pintu baja ruang server terbuka dengan disisan vakum yang dingin. Maya melangkah keluar menuju lorong perpustakaan yang tadi sempat membuatnya ragu. Kini, ruangan itu terasa seperti medan perang yang sudah ia kuasai petanya. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah kaki yang tertahan. Setiap ketukan tumit sepatunya di atas lantai kayu ek yang dipoles sempurna
adalah pernyataan otoritas yang menggema. Ia melewati ruang tamu yang gelap gulita, di mana pecahan botol whisky Reno masih berkilauan di lantai, memantulkan sisa cahaya bulan yang tertutup awan badai, seperti hamparan berlian palsu yang melambangkan kemewahan curian mereka. Saat ia sampai di depan pintu jati kamar utama yang masif, Maya tidak langsung membukanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan telinganya menangkap suara-suara dari balik kayu tebal itu, erangan Siska yang kehabisan napas, dan geraman binatang yang muncul dari tenggorokan Reno terdengar semakin samar, menandakan kebrutalan yang hampir mencapai titik nadir. Maya menekan satu tombol pada alat pengendalinya. Sistem kunci elektromagnetik terlepas dengan bunyi disisan mekanis yang halus namun mematikan. Pintu itu berayun terbuka dengan sendirinya, mengungkap sebuah drama manusia yang paling rendah di bawah cahaya lampu koridor yang tajam. Di tengah ruangan, Reno sedang menindih tubuh Siska. Tangannya masih mencengkram leher wanita yang dulu dicintainya itu dengan kegilaan yang murni. Keduanya membeku saat cahaya masuk, membentuk siluet tinggi Maya yang berdiri tegak dan tak tergoyahkan di ambang pintu, seperti hakim yang datang di tengah malam. Adegan yang sangat menyentuh. Suara Maya mengalun tenang, namun setiap suku katanya mengandung daya ledak yang dingin. Persis seperti yang kalian bayangkan saat merencanakan masa depan tanpa Adrian, bukan? Saling membunuh di atas ranjang yang kalian curi, di dalam rumah yang kalian anggap sebagai rampasan perang. Reno melepaskan cengkramannya dengan terkejut, terhuyung mundur hingga punggungnya menghantam dinding yang masih memproyeksikan foto forensik mayat Adrian yang membiru. Napasnya tersengal-sengal, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri dari tatapan Maya yang menghakimi. Sementara itu, Siska tergeletak lemas, terbatuk-batuk hebat sambil menghirup oksigen dengan rakus, seolah-olah udara di ruangan itu telah berubah menjadi emas cair yang sangat berharga. Kalian berdua sudah mati di mata hukum sejak detik kalian menukar inhaler itu dengan racun, Siska. Maya melangkah masuk ke dalam kamar. Ia tidak mendekati mereka, melainkan berjalan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke samudra. Kalian hanya belum menyadari bahwa hari pemakaman kalian sudah dimulai sejak lama. Kau tidak punya bukti yang sah secara hukum, Maya. Itu hanya rekaman suara yang bisa saja direkayasa. Reno berteriak, suaranya pecah saat mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kesombongannya yang hancur. Ia memegang linggis besinya dengan tangan yang gemetar hebat, matanya menatap penuh dendam pada alat pengendali Aegis di tangan Maya. Berikan benda itu padaku sekarang, atau aku akan memastikan kau menyusul Adrian malam ini juga. Maya tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau ketakutan. Ia justru menekan sebuah tombol lain di panel Aegis. Tiba-tiba, dinding kaca kamar utama yang tadinya buram, mulai bertransformasi menjadi transparan kembali. Namun, bukan pemandangan laut yang tenang yang mereka lihat, melainkan badai selatan yang sedang mengamuk dengan beringas. Ombak raksasa setinggi 5 meter menghantam dasar tebing, mengirimkan gumpalan buih dan percikan air hingga ke kaca setinggi 30 meter itu. Kilat menyambar di langit hitam, menerangi wajah Maya yang kini tampak seperti dewi pembalas dendam di bawah cahaya putih yang singkat dan menyilaukan. Kalian ingin kebebasan? Mari kita lihat bagaimana rupa kebebasan itu di luar sana. Maya menunjuk ke arah pintu balkon kaca yang kini terbuka secara otomatis dengan suara deru mesin yang berat. Angin laut yang dahsyat langsung merangsek masuk ke dalam kamar, mendinginkan suhu ruangan dalam sekejap dan menerbangkan tirai-tirai sutra serta dokumen-dokumen pengalihan aset yang berserakan di atas meja kerja. Suara deru laut yang tadinya teredam kini memenuhi ruangan dengan kebisingan yang memekakan telinga, seolah-olah samudera sedang menuntut jawaban atas nyawa yang hilang. Balkon itu, sebuah mahakarya struktur kaca dan baja yang menjorok 10 meter dari tebing tanpa tiang penyangga tunggal, tampak bergoyang pelan, bergetar di bawah tekanan angin badai yang brutal. Keluar, perintah Maya. Suaranya tetap terdengar jelas di tengah bisingnya badai. Kau tidak punya bukti. Balkon itu akan runtuh diterjang badai seperti ini. Teriak Siska sambil merangkak menjauh. Kuku-kukunya mencengkram karpet wall dengan putus asa. Adrian membangun balkon ini dengan perhitungan jenius untuk menahan beban hingga 5 ton Siska. Tapi dia tidak pernah merancangnya untuk menahan beban dosa dari 2 orang pembunuh yang tak tahu malu. Maya menatap Reno dengan tatapan tajam yang menusuk. Reno, jika kau ingin selamat, tunjukkan padaku di mana kau menyembunyikan sertifikat asli dan surat kuasa palsu itu. Atau aku akan mengunci pintu balkon ini dari dalam melalui sistem Aegis, dan membiarkan badai malam ini memutuskan takdir kalian di atas jurang itu. Reno melihat pintu keluar kamar telah terkunci kembali dengan sistem elektromagnetik yang mustahil ditembus secara fisik. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah balkon yang menjorok ke arah maut. Pikirannya yang licik mulai bekerja. Ia berpikir jika ia bisa membawa Maya ke balkon, ia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendorong wanita itu ke laut dan mengakhiri semua kesaksian ini. Dengan linggis besi tetap di tangannya, Reno melangkah menuju balkon, menyeret tubuh Siska yang menjerit-jerit histeris untuk ikut bersamanya sebagai tameng hidup. Baik Maya, mari kita selesaikan semua ini di tepi jurang.
Reno melangkah ke atas lantai kaca balkon yang transparan sepenuhnya. Di bawah telapak kakinya, kegelapan laut yang mengamuk dan buih putih ombak tampak sangat dekat. Hanya dipisahkan oleh beberapa lapis kaca temper tebal yang kini terasa sangat rapuh. Maya mengikuti mereka hingga tepat di ambang pintu balkon. Namun ia tetap berdiri tegak di dalam ruangan, di balik garis batas lantai beton yang kokoh dan aman. Udara dingin yang membawa aroma garam tajam menerpa wajahnya, menyebarkan rambutnya yang hitam dengan liar. Di mana sertifikatnya, Reno? Ini kesempatan terakhirmu. Ada di dalam saku jaket Adrian di lemari rahasia. Sekarang buka pintu depan rumah ini. Atau aku akan menggunakan linggis ini untuk menghancurkan lantai balkon ini dan kita semua akan jatuh bersama. Reno mengayunkan linggisnya dengan liar ke lantai kaca balkon. Trak, sebuah suara retakan yang halus namun mengerikan muncul di permukaan kaca, membentuk pola akar yang tipis. Siska menjerit hingga suaranya serak, berlutut dan mencengkram besi pengaman balkon dengan tangan yang berdarah. Reno, jangan, hentikan. Kita semua akan mati. Maya menatap mereka dengan tatapan yang hampir menyerupai belas kasihan. Sebuah pandangan yang ditujukan bagi makhluk yang sudah tidak punya harapan lagi. Kau tahu, Reno, Adrian selalu bilang padaku, kaca adalah material yang paling jujur. Ia tidak akan menyembunyikan cacatnya, dan ia akan menunjukkan retakannya sebelum ia benar-benar menyerah. Persis seperti hubungan pengkhianatan kalian yang mulai retak di bawah tekanan. Maya mengangkat pengendali Aegis tinggi-tinggi ke udara. Kalian pikir aku mempertaruhkan nyawaku hanya untuk selembar sertifikat? Aku sudah meretas brankas digital kalian dan memiliki semua salinan aslinya sejak 2 hari yang lalu. Aku berada di sini bukan untuk negosiasi, tapi untuk pengakuan yang sah. Dan tebak apa? Seluruh dunia baru saja mendengarnya langsung dari mulut kalian. Maya menunjuk ke arah pilar baja balkon, di mana sebuah lampu indikator merah kecil berkedip dengan ritme yang konstan. Kamera di balkon ini dilengkapi dengan mikrofon long range sensitivitas tinggi. Pengakuanmu tentang menukar inhaler, rencana pembunuhan berantai terhadapku, dan semua kegilaan kalian malam ini baru saja ditonton oleh lebih dari 100.000 orang secara live streaming. Termasuk unit jatan ras kepolisian yang saat ini sudah melewati gerbang bawah jalan setapak menuju Istana Kaca. Wajah Reno berubah seketika. Dari merah penuh amarah menjadi pucat pasi seputih mayat. Linggis di tangannya merosot dan jatuh berdenting di atas kaca yang retak. Ia menatap ke bawah, ke arah laut yang menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan segala kebusukannya. Implikasi dari siaran langsung itu meruntuhkan semua rencana pelariannya. Tidak ada tempat di bumi ini yang bisa menyembunyikannya lagi. Kau menjebak kami. Kau menjadikan kami tontonan. Dari awal, Siska bergumam lirih. Suaranya tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar dahsyat, menggetarkan seluruh pondasi rumah. Aku tidak menjebak kalian. Maya menutup pintu kaca balkon dengan gerakan yang tenang, memisahkan dirinya secara permanen dari mereka, dengan sekat transparan yang kini tak tertembus dari luar. Ia menekan tombol kunci permanen pada Aegis. Kalian sendiri yang menjebak diri dalam labirin keserakaan kalian. Sekarang, nikmatilah pemandangan terakhir kalian sebelum keadilan datang menjemput. Adrian selalu menyukai badai. Ia bilang badai adalah cara alam untuk membersihkan diri dari segala sampah. Raungan sirine polisi yang bersahut-sahutan memecah kesunyian badai yang mulai mereda di tebing pantai selatan. Cahaya biru dan merah yang berputar-putar memantul dengan tajam pada dinding kaca Istana Kaca yang megah, menciptakan ilusi optik yang mengerikan, seolah-olah bangunan transparan itu sedang dilalap oleh api keadilan yang dingin. Puluhan petugas dari unit jatan ras dengan seragam taktis dan senjata lengkap bergerak taktis menyusuri jalan setapak yang licin, sementara sebuah helikopter kepolisian melayang rendah di atas tebing, menyapu balkon kaca dengan lampu pencari yang cahayanya seputih tulang, memburu bayangan para pelaku yang tersudut.
Maya berdiri di tengah ruang tamu yang luas, bersandar pada pilar beton dingin dengan ketenangan yang terasa tidak manusiawi. Sebuah ketenangan yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Di tangannya, ia masih memegang alat pengendali Aegis, namun layarnya kini tidak lagi menampilkan peringatan bahaya, melainkan status sistem yang sudah stabil dan terkunci. Pintu utama terbuka dengan hantaman keras yang menggetarkan kaca. Petugas polisi merangsak masuk, dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan tatapan mata setajam silet yang dikenal sebagai AKP Danu. "Ibu Maya?" tanya Danu. Meski ia sudah mengenali sosok itu dari berkas laporan. Matanya dengan cepat menyapu ruangan yang berantakan, menatap pecahan kristal dari botol whisky dan bercak darah Reno yang mulai mengering di atas marmer hitam. "Mereka ada di balkon kamar utama, Pak." Suara Maya terdengar datar dan mekanis, tanpa getaran emosi sedikit pun, seperti sebuah mesin yang baru saja menyelesaikan sebuah algoritma hukuman yang kompleks. "Sistem kunci elektromagnetik sudah saya lepaskan. Mereka terjebak di sana, dan mereka tidak punya tempat lagi untuk lari." Di balkon yang menjorok ke arah jurang, Reno tampak seperti binatang liar yang terpojok di tepi tebing. Dengan kepanikan yang memuncak, ia mencoba memanjat pagar pengaman balkon yang licin karena sisa air hujan. Namun hembusan angin laut yang masih kencang dan gemetar pada kakinya membuat ia tergelincir kembali ke lantai kaca. Saat petugas polisi mendobrak pintu balkon dan menodongkan senjata, Reno hanya bisa mengangkat tangan dengan gemetar hebat. Linggis besi yang menjadi senjatanya sudah lama terlepas dari genggamannya dan jatuh ke dalam kegelapan laut di bawah sana. Siska, di sisi lain, ditemukan dalam kondisi pingsan dengan posisi meringkuk. Wajahnya sembab dan kotor oleh air mata, dengan sisa-sisa paranoia yang masih tertoreh jelas di garis wajahnya yang pucat. Proses penangkapan itu berlangsung dengan efisiensi yang tinggi. Namun bagi Maya, setiap detiknya terasa seperti sebuah fragmen gerakan lambat yang memberikan kepuasan batin yang mendalam. Ia berdiri diam saat Reno diseret melewati dirinya dengan tangan yang terborgol ke belakang. Saat mata mereka bertemu untuk terakhir kalinya di rumah itu, Reno meludah ke arah Maya dengan kebencian yang meluap. Sebuah tindakan putus asa dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Maya hanya membalasnya dengan tatapan kosong, seolah-olah Reno hanyalah debu yang baru saja dibersihkan dari rumahnya. "Kau monster, Maya. Kau jauh lebih iblis daripada kamu. Kau menikmati semua ini," teriak Reno dengan suara parau, sebelum seorang petugas membungkamnya dan membawanya keluar menuju mobil tahanan. 3 jam kemudian, di markas kepolisian daerah, atmosfer kemewahan Istana Kaca berganti menjadi ruang yang dingin, klinis, dan berbau disinfektan. Maya duduk di balik kaca satu arah ruang interogasi, ditemani oleh pengacara keluarga dan AKP Danu yang tampak masih terheran-heran dengan ketelitian Maya. Di dalam ruangan sempit itu, Reno duduk di kursi besi yang dipaku ke lantai, kepalanya tertunduk lesu di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, sementara di ruangan sebelah, Siska sedang diinterogasi oleh seorang penyidik wanita. "Ibu Maya," AKP Danu memulai pembicaraan, suaranya pelan namun penuh dengan nada hormat yang tidak biasa. "Rekaman live stream yang Ibu siarkan semalam adalah bukti yang sangat telak. Pengakuan Reno tentang penukaran inhaler dan niatnya untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Ibu sudah lebih dari cukup untuk menjerat mereka dengan pasal maksimal. Namun, untuk memastikan vonis mati atau seumur hidup, kami butuh bukti fisik yang mendukung." Maya tanpa ragu mengeluarkan sebuah flash disk metalik dari tasnya, sebuah benda kecil yang menyimpan ribuan jam data biometrik, rekaman sensor suara berfrekuensi rendah, dan log dokumen pengalihan aset yang ia kumpulkan dengan kesabaran seorang pemburu. "Semuanya ada di sini, Pak, termasuk rekaman CCTV rahasia saat Siska membeli cairan kimia akon itu melalui jaringan gelap, yang kemudian ia gunakan untuk memanipulasi inhaler asma Adrian. Saya bahkan menyertakan riwayat transaksi kripto mereka yang saya lacak sejak 6 bulan yang lalu." AKP Danu menerima flash disk itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia telah menangani ratusan kasus pembunuhan selama puluhan tahun karirnya. Namun ia belum pernah melihat seorang korban yang mampu bertindak sebagai detektif forensik, algojo psikologis, dan hakim sekaligus, dengan ketelitian yang nyaris sempurna seperti ini. Ia melihat Maya bukan lagi sebagai janda yang berduka, melainkan sebagai arsitek dari sebuah jebakan hukum yang tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi mangsanya untuk berkelit. Di dalam ruang interogasi, Reno mulai bernyanyi dengan nada yang sumbang. Terdesat oleh bukti video yang tidak mungkin dibantah, insting pengecutnya mengambil alih segalanya.
Tanpa sisa harga diri, ia mulai menimpakan semua kesalahan pada Siska. Ia mengaku bahwa Siska lah otak dari segala kejahatan ini, yang memiliki ide pertama untuk melenyapkan Adrian karena rasa irinya yang mendalam terhadap kehidupan Maya. Reno menceritakan dengan detail bagaimana Siska sering mengeluh tentang nasibnya sebagai bawahan, meskipun sudah diberi fasilitas mewah oleh Adrian. Dia yang membunuh kakakku dengan tangannya sendiri. Dia yang menyelinap ke kamar itu. Reno berteriak pada penyidik. Suaranya pecah oleh histeria dan ketakutan akan hukuman mati. Aku hanya membantunya memalsukan tanda tangan, karena dia mengancam akan melaporkan utang judiku ke Adrian. Dia iblis yang sebenarnya. Maya yang menonton dari balik kaca hanya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Sebuah aliansi yang dibangun di atas darah dan keserakahan tidak akan pernah memiliki kesetiaan. Pengkhianatan pertama akan selalu melahirkan pengkhianatan-pengkhianatan baru yang lebih menjijikan. Sementara itu, di ruangan sebelah, Siska sudah hancur secara mental. Ia mengaku secara sukarela, bahkan sebelum penyidik sempat melontarkan pertanyaan kunci. Ia meracau tanpa henti tentang hantu Adrian yang ia klaim mengejarnya di dalam rumah, tentang suara napas tersengal yang seolah tidak pernah berhenti membisikkan namanya dari sudut-sudut gelap ruangan. Siska menggambarkan secara detail bagaimana ia berdiri diam di sudut kamar malam itu, memperhatikan dengan mata terbuka saat Adrian berjuang mencari oksigen dalam penderitaan yang hebat, dan bagaimana ia merasakan sensasi bebas yang palsu sesaat setelah tubuh Adrian menjadi kaku. Saya melakukan itu semua karena janji-janji manis Reno. Siska terisak hebat, menyembunyikan wajahnya yang kuyu di atas meja interogasi yang dingin. Dia bilang dia mencintai saya lebih dari apapun. Dia menjanjikan kita akan memiliki istana kaca itu sebagai istana cinta kita. Ternyata saya hanya dijadikan alat pemuas keserakahannya. Maya menutup matanya sejenak saat mendengar pengakuan itu, membiarkan setiap kata pengakuan itu membasuh luka lamanya. Rasa sakit yang ia pendam selama 12 bulan kini tidak lagi terasa tajam dan mengiris. Ia merasakan sebuah kekosongan yang damai. Sebuah ruang hampa di mana dendam telah ditunaikan sepenuhnya. Vonis apa yang kemungkinan besar akan mereka hadapi padanu? Tanya Maya dengan nada yang sangat tenang, seolah sedang menanyakan jadwal perjalanan. Pembunuhan berencana tingkat 1. Pemalsuan dokumen negara skala besar, dan percobaan pembunuhan terhadap saksi kunci, yaitu ibu sendiri. Danu menjelaskan secara rinci. Mengingat kekejaman metode yang mereka gunakan, dan fakta bahwa mereka bersekongkol secara sadar dalam jangka waktu lama, saya yakin jaksa akan menuntut hukuman mati. Atau paling ringan, penjara seumur hidup tanpa remisi. Maya berdiri perlahan, merapikan mantel hitamnya yang masih menyisakan aroma garam laut puncak selatan. Hukuman mati mungkin adalah jalan keluar yang terlalu cepat dan manusiawi bagi mereka, Pak. Biarkan mereka hidup lama di dalam sel yang sempit dan gelap, di mana satu-satunya hal yang bisa mereka dengar setiap hari adalah gema suara mereka sendiri yang saling mengkhianati. Itu adalah penjara yang jauh lebih nyata dan menyiksa daripada dinding transparan istana kaca. Maya berjalan keluar dari kantor polisi dengan langkah yang mantap. Di luar fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit Jakarta yang kelabu dengan gradasi warna ungu dan oranye yang sangat lembut. Udara pagi itu terasa luar biasa bersih, seolah-olah badai dan hujan semalam telah mencuci seluruh kotoran dan dosa yang tertinggal di dunia. Ia masuk ke dalam mobilnya. Namun kali ini ia sengaja tidak menyalakan musik atau radio. Ia ingin menikmati kesunyian itu sepenuhnya. Sebuah kesunyian yang kini tidak lagi terasa menakutkan atau sepi, melainkan terasa penuh dengan kehadiran memori Adrian yang damai dan merestui. Maya tahu, tugasnya sebagai algojo telah usai secara formal. Sekarang, saatnya ia kembali menjadi Maya, wanita yang akhirnya benar-benar bebas untuk membangun kembali hidupnya di atas puing-puing pengkhianatan yang telah ia bersihkan dengan tangannya sendiri. Ia melajukan mobilnya kembali ke arah tebing, bukan untuk meratap atau mengenang duka, melainkan untuk satu babak terakhir, menutup istana kaca untuk selamanya bagi masa lalu, dan membukanya sebagai saksi sejarah bagi kebenaran yang takkan pernah padam. Roda mobil Maya melindas kerikil basah di jalan setapak berkelok menuju istana kaca, menciptakan bunyi berderak yang kini terdengar seperti sambutan, alih-alih peringatan. Matahari kini telah sepenuhnya menampakkan diri di ufuk timur,
membiaskan cahaya keemasan yang hangat dan berkilauan pada permukaan laut yang telah kembali tenang. Amukan badai semalam, yang sempat terasa seperti kiamat kecil, kini hanyalah sebuah mimpi buruk yang lelap, meninggalkan udara di puncak tebing yang luar biasa murni. Angin pagi membawa aroma pinus yang segar, bercampur dengan sisa-sisa uap garam yang menyejukkan, seolah-olah alam semesta sendiri baru saja mandi dan membersihkan diri dari segala kotoran. Maya menghentikan mobilnya di titik yang persis sama saat ia tiba kemarin sore dengan hati yang penuh kecemasan. Namun kali ini, ia tidak lagi merasakan beban ribuan ton yang menghimpit pundaknya. Tidak ada lagi tangan-tangan dingin tak kasat mata yang mencengkram hatinya, dan tidak ada lagi bisikan paranoia yang biasanya berdengung di telinganya setiap kali ia sendirian. Ia melangkah keluar dari mobil, membiarkan angin pagi yang bebas menyapa wajahnya dengan kelembutan yang jujur. Ia menatap istana kaca dengan pandangan yang baru. Bangunan megah itu kini tidak lagi terlihat seperti monumen kematian yang transparan atau penjara digital yang dingin dan angkuh. Di bawah siraman sinar matahari pagi yang cerah, dinding-dinding kaca itu memantulkan cahaya dengan indah, bersinar terang seperti permata raksasa yang baru saja dibersihkan dari lumpur pengkhianatan. Bangunan itu telah memenuhi takdirnya yang paling pahit sebagai saksi bisu kebenaran, dan kini ia siap untuk babak yang lebih mulia. Maya melangkah masuk ke dalam rumah tanpa keraguan sedikit pun. Ia tidak lagi membutuhkan kartu akses pintar atau merasa perlu berlindung di balik sistem keamanan iKIS untuk merasa aman. Rumah ini telah kembali menjadi miliknya sepenuhnya, bukan sebagai wilayah kekuasaan, melainkan sebagai rumah dalam arti yang sesungguhnya. Ia berjalan menyusuri ruang tamu, melewati meja kaca yang kini terlihat bening, memantulkan kejujuran yang mutlak. Aroma kopi pahit yang kemarin sempat memicu trauma dan ketakutannya, kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh kesegaran oksigen alami yang masuk melalui ventilasi-ventilasi yang telah ia buka secara manual, membiarkan kehidupan luar bersirkulasi di dalam. Ia berjalan menuju kamar utama dengan langkah yang tenang. Pintu jati solid itu kini terbuka lebar, membiarkan cahaya matahari menyinari setiap sudut ruangan yang setahun lalu menjadi saksi bisu perjuangan Adrian. Maya berdiri di ambang balkon kaca yang sempat menjadi arena konfrontasi mematikan semalam. Retakan halus pada lantai kaca balkon itu masih ada, sebuah bekas luka fisik pada bangunan yang tidak akan pernah ia tutupi atau perbaiki. Baginya, retakan itu adalah lencana kehormatan, sebuah bukti permanen bahwa kejujuran telah menang telak atas pengkhianatan yang paling licik sekalipun. Maya mengeluarkan alat pengendali aegis dari tasnya untuk terakhir kalinya. Di layar kecil itu, ia tidak menekan tombol teror, sensor gas, atau kunci elektromagnetik. Sebaliknya, ia masuk ke dalam pengaturan inti sistem, menuju jantung digital yang selama ini terenkripsi. Bersihkan semua data rekaman semalam Aegis, bisiknya dengan suara yang jernih. Simpan hanya pengakuan mereka sebagai arsip cadangan yang terenkripsi untuk pihak berwenang. Dan hapus semua protokol keamanan militer serta mode pengintaian ini untuk selamanya. Layar kecil di tangannya berkedip hijau lembut. Seluruh sistem rumah itu seolah mengeluarkan napas lega yang panjang dan sunyi, melalui perangkat elektroniknya. Lampu-lampu indikator merah yang tadinya berkedip mengancam di setiap sudut plafon, kini berubah menjadi cahaya putih hangat yang menenangkan. Tirai-tirai sutra bergerak perlahan di tiup angin laut, dan suara detak jantung buatan yang tadi menghantui koridor, kini telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh suara deburan ombak yang syahdu dan kicauan burung gereja di dahan pinus. Maya berjalan ke tengah balkon, berdiri tepat di atas laut yang luas tanpa rasa takut akan ketinggian. Ia memejamkan matanya, merasakan kehaduran Adrian di sekelilingnya, bukan sebagai hantu yang menuntut pembalasan dendam, melainkan sebagai energi yang tenang, damai, dan penuh kasih yang kini telah terlepas dari beban dunianya. Sudah selesai Adrian, gumam Maya pelan, membiarkan air mata syukur mengalir di pipinya. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi dalam ingatan siapapun. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengambil 1 inci pun dari apa yang telah kau bangun dengan cinta. Maya telah memutuskan dengan bulat apa yang akan ia lakukan dengan bangunan ini. Ia tidak akan menjualnya kepada pengembang real estate yang hanya melihat angka, dan ia tidak akan membiarkannya membusuk dalam kesunyian yang egois. Istana kaca akan ia transformasi menjadi Adrian Sanctuary,
sebuah yayasan amal, dan pusat riset arsitektur berkelanjutan yang fokus pada harmoni alam. Lebih dari itu, tempat ini akan menjadi pusat rehabilitasi asma gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sebuah penghormatan langsung bagi perjuangan terakhir Adrian. Ia ingin kemewahan dan teknologi canggih yang Adrian bangun ini memiliki jiwa baru, jiwa yang memberi hidup dan napas, bukan yang hanya menjadi penonton kematian yang sunyi. Ia akan mengganti dinding-dinding kaca yang statis dan tertutup ini dengan panel-panel kinetik yang bisa dibuka sepenuhnya, membiarkan udara laut yang kaya akan mineral menyembuhkan siapapun yang berada di dalamnya. Ia akan menghapus jejak-jejak pengkhianatan Reno dan Siska dengan suara tawa anak-anak yang berlarian dan semangat para mahasiswa arsitektur yang datang untuk belajar bagaimana membangun dunia yang lebih jujur. Maya berbalik, menatap sebuah foto kecil Adrian yang tersisa di atas meja kerja. Di sana, Adrian terlihat sedang tersenyum lebar, memegang gulungan cetak biru di bawah sinar matahari pantai. Maya mengambil foto itu, mendekapkannya ke dada, dan mencium permukaannya dengan penuh takjim. "Fajar baru sudah tiba, sayang," ucap Maya dengan nada yang kini bergetar oleh harapan yang kuat. Ia melangkah keluar dari kamar utama, menutup pintunya dengan kelembutan yang menunjukkan bahwa bab itu telah selesai dengan adil. Saat ia berjalan menuju pintu keluar rumah, ia melihat bayangannya sendiri di dinding kaca lorong. Ia bukan lagi Maya yang layu, ketakutan, dan penuh duka. Ia adalah Maya yang tegar, arsitek dari masa depannya sendiri yang kini tak lagi transparan dan rentan, melainkan kokoh, berintegritas, dan penuh dengan cahaya. Maya masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan mulai melaju perlahan menjauhi tebing itu. Di kaca spionnya, ia melihat istana kaca, semakin lama semakin mengecil, berkilauan diterpa cahaya pagi yang sempurna, seolah-olah bangunan itu sedang melambai padanya. Untuk pertama kalinya dalam 1 tahun yang panjang, Maya tersenyum tulus. Perang psikologis telah usai. Gema penuh dendam di balik dinding kaca telah diam selamanya. Dan fajar baru yang benar-benar cerah telah menyingsing di atas hidupnya.